Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 27 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh ulama besar Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, janganlah kalian merusak di muka bumi. Orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan mereka, ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak
namun mereka tidak menyadarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti imannya manusia, yaitu seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang munafik berkata, apakah kami beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang munafik, ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang bodoh, namun mereka tidak mengetahuinya. Al-Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, ay idza nuhiya haula'il munafiqun 'anil ifsadi fil ard. Artinya, apabila mereka orang-orang munafik dilarang merusak di muka bumi, wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi. Merusak di muka bumi adalah dengan kekufuran dan kemaksiatan. Wa minhu idharu sarairil mu'minin li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Dan termasuk merusak di muka bumi adalah membongkar rahasia orang-orang yang beriman kepada musuh mereka. Dan termasuk merusak di muka bumi adalah mencintai orang-orang kafir. Pada ayat yang mulia ini, Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasannya rusaknya bumi adalah dengan kekufuran. Rusaknya bumi dengan kemaksiatan dan juga dengan kesyirikan. Yang demikian itu karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Orang-orang munafik, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di muka bumi, mereka berkata, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, fajama'u bainal amali bil fasadi fil ard wa idharin annahu laisa bi ifsad. Orang-orang munafik menggabungkan antara merusak di muka bumi dan mengaku tidak melakukan kerusakan. Jadi orang-orang munafik merusak di muka bumi dan
menampakkan perbuatan mereka bukan merusak di muka bumi. Bal huwa islahun qalban lil haqa'iq. Bahkan apa yang mereka lakukan menurut mereka adalah islah, perbaikan. Qalban lil haqa'iq. Mereka membalik kenyataan. Wa jama'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan. Dan mereka menggabungkan antara melakukan kebatilan serta meyakini kebenaran. Demikian orang-orang munafik. Mereka membela kekufuran, melegalkan kesyirikan serta kemaksiatan, lalu mereka meyakini itu adalah perbaikan di muka bumi. Kemudian penulis berkata, wa haula'i a'dhamu jinayatan mimman ya'malu bil ma'asi ma'atiqadi tahrimiha. Mereka orang-orang munafik a'dhamu jinayah, melakukan dosa yang lebih besar. Jadi kejahatan mereka lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat lalu meyakini dosa. Jadi orang yang berdosa kemudian mengakui dosanya, ini lebih ringan daripada orang yang melakukan kejahatan kemudian berhujjah, beralasan bahwasanya kejahatan yang dilakukannya adalah kebaikan. Kemudian penulis rahimahullah berkata, fahada aqrabu lis-salamah wa arja li ruju'ihi. Orang yang melakukan dosa kemudian mengaku kesalahannya lebih dekat dengan keselamatan dan lebih diharapkan kembali, yaitu ke jalan yang benar. Walamma kana fi qawlihim innama nahnu muslihun. Ketika orang-orang munafik di dalam ucapan mereka innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, melegalkan LGBT, mengatakan ini adalah tradisi yang baik, kesyirikan di atas namakan budaya dan seterusnya. Jadi kemaksiatan dikatakan zaman modern atau yang lainnya. Wal iyadu billah, khamr dikatakan minuman yang asyurbur ruhani, minuman yang menyegarkan ruh dan seterusnya. Melakukan kerusakan namun meyakini kebaikan. Hasrun lil islah fi janibihim. Orang-orang munafik mengkhususkan, yaitu hanya mereka yang melakukan perbaikan. Wa fi dhimnihi annal mu'minina laisu min ahlil islah. Menurut orang-orang munafik, orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah, mengajak orang beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah orang yang melakukan perbaikan. Mereka adalah orang yang merusak. Menurut orang-orang munafik, orang yang beriman adalah merusak, memecah belah umat. Memecah belah umat ini sudah dari dulu. Tuduhan kepada para nabi dan para rasul, dan tuduhan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala qallaballahu alaihim da'wahum biqaulih. Allah membalik pengakuan mereka dengan firman-Nya,
ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, orang-orang munafik adalah orang yang merusak. Fa innahu la a'dhama ifsadan, sesungguhnya tidak ada kerusakan yang lebih besar mimman kafara bi ayatillah, dari kerusakan orang yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah, wa sadda an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wa khada Allaha wa awliya'ah, dan menipu Allah serta menipu wali-wali Allah, wa walal muharibina lillahi wa rasulih, dan mencintai loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a hadha anna hadha islah, setelah kerusakan yang dilakukan mereka meyakini ini adalah perbaikan. Fahal ba'da hadzal fasad fasadun, apakah setelah kerusakan ini ada kerusakan yang lebih besar lagi? Artinya tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan orang-orang munafik. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum, akan tetapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah, walaupun orang-orang munafik mengetahui ilmu sebagai hujjah atas mereka, untuk menegakkan hujjah Allah atas mereka. Wa inna ma kana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan, dan bahwasannya bermaksiat di muka bumi adalah merusak. Li'annahu sababun li fasadi ma ala wajhil ardi minal hububi wath thimar wal ashjari wan nabat. Jadi kemaksiatan mengakibatkan rusaknya biji-bijian, buah-buahan, dan pepohonan serta tumbuh-tumbuhan. Lima yahsulu fiha minal afat allati sababuha al-ma'asi. Jadi tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman serta yang lainnya dihinggapi penyakit karena sebab kemaksiatan. Wali annal islaha fil ard an tu'mara bi ta'atillah wal imani bih, dan bahwasannya perbaikan di muka bumi dilakukan dengan mentaati Allah dan beriman kepadanya. Lihada khalaqallahul khalq, karena itu Allah menciptakan makhluk. Wa askanahum fil ardi wa adarra alaihimul arzaq, Allah menempatkan mereka di muka bumi dan Allah mencurahkan rizki kepada mereka. Liyasta'inu biha ala ta'atih wa ibadatih, agar dengan rezeki tersebut memudahkan mereka untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Fa idza umila fiha bididdihi, apabila dilakukan kebalikannya, kana sa'yan fiha bil fasad wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, maka orang yang melakukan maksiat kebalikannya, mereka berusaha merusak di muka bumi dan merusak sesuatu yang tidak, wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, artinya kemaksiatan di muka bumi merusak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran
yang bisa diambil. Yang pertama, fasadul ardi bisyirki wal bid'ah wal ma'asi. Pelajaran dari ayat ini adalah kerusakan di muka bumi disebabkan kesyirikan. Kerusakan di muka bumi disebabkan kesyirikan, wal bid'ah, dan juga bid'ah, ajaran-ajaran yang sesat, wal ma'asi, demikian pula dengan kemaksiatan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annasyirka wal bid'ah wal ma'asi dzulmun wa jurmun, bahwasannya kesyirikan dan kemaksiatan adalah kezaliman dan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kejahatan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kriminal. Itu orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, muwalatul kuffar min ifsadil ard, loyalitas kepada orang-orang kafir termasuk kerusakan di muka bumi. Jadi merusak bumi artinya umum, mencakup kesyirikan, mencakup kesesatan, dan juga kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa manusia, karena ulah tangan manusia, karena dosa mereka, itu karena kekufuran, karena kesesatan, kemudian karena kemaksiatan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka sekali lagi, jadi orang yang melakukan kesyirikan ini adalah kerusakan. Kerusakan yang paling rusak di muka bumi adalah disebabkan kesyirikan. Kemudian kesesatan dan kemaksiatan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran salahul ardi bit tauhid wa mutaba'ati sunnah, baiknya bumi dengan tauhid dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kullu salahin
ala wajhil ard sababuha at-tauhid wa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang di muka bumi, semua kebaikan yang ada di muka bumi, sebab utamanya adalah tauhid. Ibadatullah, beribadah kepada Allah, taat kepadanya, dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu fasadin wa bala'in, semua kerusakan di muka bumi, demikian pula bala, musibah, sababuha, sebabnya adalah asyirk wa mukhalafatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab bala, sebab musibah, sebab kerusakan di muka bumi karena kesyirikan, kufur kepada Allah, menyekutukan Allah, dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, wattaqau, dan mereka bertakwa, selain beriman, selain bertauhid, mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ini dilakukan oleh penduduk sebuah negeri, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafatahna, kami buka, barakatin minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan berkah dari bumi. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran menjelaskan demikian. Sebab baiknya bumi dengan taat kepada Allah, sebab barokahnya bumi dengan tauhid dan dengan mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, syarrun nas man afsada wa adharal islah, seburuk-buruk manusia adalah orang yang merusak namun mereka mengaku melakukan kebaikan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang merusak di muka bumi, namun mereka mengaku melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Apakah orang yang dihiasi dengan keburukan amalnya, lalu dia mengatakan melihat keburukan amalnya adalah suatu kebaikan? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan terlalu sedih memikirkan hiruk pikuk mereka, jangan terlalu sedih dengan tipu daya mereka, karena mereka sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala juga berfirman, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling merugi perbuatan, paling celaka, paling merugi, yaitu orang yang
tersesat, orang yang sesat perbuatannya, namun mereka meyakini, wahum yahsabun, menyangka apa yang mereka lakukan adalah kebaikan. Itu mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-ihtijaju 'alal ma'asi a'dhamu minal ma'asi. Beralasan atas dosa, alasan, berhujjah, beralasan atas dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Jadi sekiranya orang bermaksiat itu dosa, namun beralasan, banyak hujjah, mencari pembenaran dari sebuah dosa, itu lebih besar dosanya daripada maksiat yang dikerjakannya. Maka orang-orang munafik, di antara ciri-ciri mereka adalah selalu mencari pembenaran dari dosa yang mereka kerjakan. Wal iyadu billah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah seperti imannya manusia, yaitu seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Qalu, orang-orang munafik berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Demikian orang-orang munafik menuduh para sahabat radhiyallahu anhum, dituduh yaitu bodoh. Mereka mengatakan tentang para sahabat adalah orang-orang bodoh. Demikian pula munafik hari ini, mereka mencela orang-orang yang mengikuti manhajnya para sahabat, dikatakan orang-orang bodoh. Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, mereka orang-orang munafik adalah orang yang bodoh, namun mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, ai idza qila lil munafiqin aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah seperti imannya para sahabat, seperti imannya manusia, ai ka imanis sahabah, artinya seperti imannya sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwal imanu bil qalbi wal lisan, yaitu iman dengan hati dan lisan serta dengan perbuatan. Qalu bi za'mihim al batil, mereka berkata dengan prasangka mereka yang batil, anu'minu kama amanas sufaha, orang-orang munafik berkata, apakah kami beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Ya'nun, yang mereka maksud, qabbahahumullah, semoga Allah melaknat orang-orang munafik. As-sahabatu radhiyallahu anhum li za'mihim, yang mereka maksud orang-orang yang bodoh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Li za'mihim anna safahahum aujaba lahumul iman. Orang-orang munafik mengatakan karena sahabat itu bodoh, maka mereka gampang beriman. Jadi seperti tuduhan orang-orang yang mengaku pintar hari ini, menuduh orang-orang yang mengaji tauhid, mengaji sunnah, dikatakan orang bodoh, tidak punya akal,
gampang dibodohi. Jadi orang ngaji Al-Quran gampang dibodohi menurut mereka. Adapun mereka, orang yang mencintai orang kafir adalah orang yang smart. Apa itu smart? Orang yang cerdas, orang yang hebat katanya, orang yang pikirannya maju. Adapun orang yang ngaji Al-Quran dikatakan bodoh, dikatakan kaku, kemudian dikatakan apa lagi? Kolot serta yang lainnya. Maka dikatakan oleh para ulama, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu pasti berulang. Sejarah pasti berulang. Jadi orang munafik tidak berhenti mencela orang-orang yang berbuat baik. Wa tarkal autan wa mu'adatal kuffar. Mereka menuduh para sahabat orang-orang yang bodoh. Karena bodohnya para sahabat meninggalkan negerinya, yaitu mau hijrah. Jadi sahabat hijrah menurut orang munafik itu karena kebodohan, gampang dibodohi, pembodohan. Jadi mengajarkan Al-Quran itu adalah pembodohan menurut orang-orang munafik. Terus bagaimana orang munafik? Perbaikan adalah LGBT, itu bagus menurut mereka. Ini contoh saja. Syirik budaya, kemudian bid'ah religi, kemaksiatan kemajuan zaman, dan seterusnya. Ngaji Al-Quran, wah ini kaku, kolot, kembali ke zaman batu, dan seterusnya. Kemudian wa mu'adatal kuffar, para sahabat membela agama, memusuhi orang-orang kafir, dikatakan orang-orang munafik. Ini adalah kebodohan mereka. Wal aqlu indahum yaqtadi didda dzalik. Akal menurut orang munafik kebalikannya. Ada orang yang melakukan kesyirikan, menurut orang munafik akalnya bagus. Orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut orang munafik adalah orang yang menggunakan akalnya. Fanasabuhum ila safah wa fi dimni dzalika annahum humul uqala arbabul huja wan nuha. Maka orang-orang munafik menisbatan kebodohan kepada para sahabat. Sebaliknya mereka orang-orang munafik adalah orang yang berakal, yang akalnya cermerlang, yang cerdas. Jadi seperti itu. Sama seperti orang liberal hari ini. Sama. Itu mereka mencela orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dikatakan fanatik, dikatakan ini dan seterusnya. Faraddallahu dzalika alaihim wa akhbara annahum humus sufaha 'alal haqiqah. Maka Allah membantah orang-orang munafik dan Allah mengkabarkan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang yang bodoh yang sejati. Li'anna haqiqatas safah, karena hakikat kebodohan jahlul insan bimasalihi nafsihi. Itu orang bodoh, tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya. Wa sa'yuhu fima yadurruha, termasuk kebodohan adalah orang yang berusaha untuk membahayakan diri mereka sendiri. Wa hadhihi sifah muntabiqatun alaihim wa sadiqatun alaihim. Sifat ini sifat bodoh, yaitu tidak tahu maslahat untuk diri sendiri dan tidak tahu usaha untuk menyelakakan diri sendiri, adalah sifat yang cocok tepat untuk orang-orang munafik. Kama annal aqla wal hija ma'rifatul insan bima salihi nafsihi. Sebagaimana akal yang sehat, yaitu seseorang mengetahui maslahat dirinya, wasa'yu fima yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadur. Jadi akal yang sehat orang yang berusaha mengamalkan sebuah amal yang manfaat untuk dirinya serta menolak madarat dari dirinya.
wa hadhihi sifah muntabiqatun ala sahabah wal mu'minin. Sifat ini cocok, yaitu sesuai dengan para sahabat dan orang-orang yang beriman. Fal ibratu bil awsafi wal burhan la bid da'awi al mujarradah wal aqwali al farighah. Al ibrah, kebenaran itu diterima, bil awsaf, dengan sifat, dengan ciri-ciri, wal burhan, dan dengan bukti-bukti, bukan sekedar pengakuan dan omong kosong. Jadi orang munafik menuduh para sahabat bodoh, maka ini hanyalah ucapan atau tuduhan dan ucapan kosong. Padahal ciri-ciri sahabat, bukti-bukti bahwasanya sahabat adalah orang yang berakal dan orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fiha hujjiyatu manhajis sahabah. Hujjah, dalil manhaj sahabah adalah manhaj yang sahih. Dari ayat ini kita diperintahkan mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah berfirman, aminu, berimanlah seperti imannya para sahabat. Ini maka para ulama menjelaskan hadil ayat hujjiyatu manhajis sahabah, dalil perintah untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini terdapat pelajaran perintah mengikuti kaum muhajirin dan kaum al-ansar karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas keterangan baginya dan mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman, yaitu mengikuti jalan bukan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah berfirman, kami biarkan dia dengan kesesatannya. Jadi semakin tersesat, semakin disesatkan oleh Allah karena menyelisihi jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kami bakar mereka di dalam neraka Jahannam, wasaat masira, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian di antara dalil perintah mengikuti jalannya para sahabat adalah firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri kenikmatan atas mereka.
Orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sempurna dalam agama ini adalah as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha wasfu a'da'illahi awliya'ahu bisafahi litanfir. Musuh-musuh Allah mensifati wali-wali Allah dengan sifat bodoh supaya manusia lari dari mereka. Wasfu a'da'illahi awliya'ahu bisafah litanfir. Jadi musuh-musuh Allah selalu mensifati wali-walinya dengan kebodohan, disifati bodoh, disifati gila, tidak punya akal, gampang dibodohi, dan seterusnya. Litanfir, agar manusia tidak menerima dakwah ini, lari dari dakwah. Namun kebalikannya, Allahu Akbar, sunnatullah berlaku. Jadi wali-wali Allah semakin dicela, semakin manusia menerima dakwah. Karena mereka berpikir mereka yang dicela hanya mengajarkan Al-Quran, menyampaikan dalil. Adapun mereka yang mencela dengan hawa nafsu. Apakah ciri dai suka mencela, suka mengumpat, mengatakan ini bodoh, ini seterusnya? Padahal sebaliknya, para dai hanya menyampaikan ini syirik dengan dalil, ini bid'ah dengan dalil, ini maksiat dengan dalil. Yang mereka sampaikan hanyalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencela, celaan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, man lam yu'min ka imani sahabah fahuwa safih. Siapa yang tidak beriman seperti imannya para sahabat, maka dia adalah orang yang bodoh. Jadi siapa yang tidak mau beriman seperti imannya sahabat, mereka mau beriman, akidahnya sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan madhabnya atau yang lainnya, tidak mau beriman seperti imannya para sahabat. Pada ayat ini, mereka yang tidak mau beriman seperti imannya sahabat, mereka adalah orang yang bodoh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka, yaitu ahlul kitab, beriman, mau beriman seperti iman kalian, yaitu seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, mereka telah mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Namun sekiranya mereka menolak, maka mereka berada di atas jalan yang menyimpang, pecah belah. Jadi jalannya sahabat radhiyallahu anhum adalah jalan yang benar. Maka kita diperintahkan mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha fadlus sahabah, keterangan tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika ada orang mencela sahabat, Allah langsung membela. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita orang-orang yang beriman wajib mencintai mereka, wajib mengikuti jalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansari minal iman, mencintai sahabat Ansar termasuk apa? Iman. Wa bughdul ansar minan nifaq, dan mencela atau membenci sahabat Ansar termasuk kemunafikan.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha raddun ala syi'a rafidah, celaan bagi kelompok Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah mereka membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang Syiah seperti orang munafik, mereka suka mencela para sahabat. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela sahabatku, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha at-tahdhiru minal kalam fil ulama'i was solihin, peringatan dari mencela para ulama dan orang-orang yang soleh. Peringatan keras dari mencela para ulama dan orang-orang yang soleh. Orang yang menggibah manusia biasa seperti dia makan daging saudaranya. Orang yang menggibah ibaratnya seperti makan apa? Daging. Maka para ulama menjelaskan, wa amma luhumul ulama fahiya masmumah. Adapun dagingnya para ulama adalah apa? Beracun. Dagingnya para ulama itu beracun. Maka hati-hati mencela para dai yang menegakkan tauhid. Hati-hati dari mencela, mengumpat para dai, para asatidzah yang mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Quran, mendakwakan sunnah. Karena daging-daging mereka beracun. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keistiqomahan mereka mendakwakan tauhid. Adapun orang-orang yang mencela mereka, celaan mereka tidak mengenai kecuali diri mereka sendiri. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal hikmah kullal hikmah fit tauhidi wattiba'i sunnah. Hikmah yang paling hikmah adalah tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik mengatakan bahwasanya beriman, bertauhid seperti caranya sahabat itu bukan bijaksana. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hikmah yang paling hikmah. Dalam tafsirnya surat Al-Baqarah menjelaskan hikmah yang paling hikmah, bijaksana yang paling bijaksana adalah beriman seperti imannya sahabat, yaitu mentauhidkan Allah, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hikmah yang paling bijaksana. Dakwah yang paling bijaksana adalah dakwah tauhid. Dakwah yang paling bijaksana, yang paling hikmah adalah memperbaiki akidah. Memperbaiki akidah yang rusak. Ini adalah dakwah yang paling bijaksana. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang hikmah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikian Allah mewahyukan wahyu kepadamu dari hikmah. Wahyu yang penuh dengan hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah berfirman, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman mahsura. Janganlah engkau menjadikan selain Allah sesembahan yang lain sehingga engkau dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Jadi lihatlah, setelah disebutkan hikmah kemudian disebutkan at-tauhid.
yang paling hikmah, hikmah yang paling hikmah, hikmah yang paling hikmah, bijaksana yang paling bijaksana adalah beribadah kepada Allah saja, yaitu al-iman, at-tauhid. Kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.